Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Marisanti, guru mata pelajaran IPS di kelas 9. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk di tiap benua, khususnya benua Afrika dan benua Amerika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita ingin mengetahui: satu, persebaran penduduk; kedua, komposisi penduduk; ketiga, persebaran agama, bahasa, dan suku di benua Afrika dan benua Amerika. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, benua Afrika. Persebaran penduduk tidak merata. Pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan angka kelahiran, angka kematian, imigrasi, dan emigrasi. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Di benua Amerika, piramida penduduknya adalah piramida usia produktif, yang mana artinya usia produktif antara 15 sampai 65 tahun sampai 64%. HDI atau Human Development Index, yaitu indeks yang mengukur kualitas manusia di tiap benua, yang merupakan di bawah organisasi PBB UNDP. Alat ukurnya ada 3: angka harapan hidup sejak lahir, lama pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ada 3 kategori HDI di benua Afrika: tinggi di negara Aljazair dan Tunisia, sedang negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia, dan rendah negara Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Persebaran ras atau suku di benua Afrika. 1. Ada ras Negro, yaitu suku Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan Bantu, dengan ciri khas kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Yang kedua, ada ras Kaukasoid, yaitu keturunan Arab, khususnya di Afrika Utara, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga, ras Kaukasoid atau Eropaid, yaitu keturunan Eropa, bangsa kulit putih, minoritas di Afrika Selatan. Persebaran agama di benua Afrika. Agama Islam banyak terdapat di Afrika Barat dan Utara. Agama Kristen umumnya di Afrika Selatan. Agama animisme atau aliran kepercayaan banyak terdapat di Afrika Tengah. Sedangkan di Afrika Timur terdapat agama Islam dan sama banyaknya dengan penganut animisme. Kemudian ada agama suku, yaitu penduduk asli pedalaman, yaitu suku Pygmy di hutan Kongo dan suku Busman di gurun Kalahari. Persebaran bahasa. Bahasa utama di benua Afrika adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Dan ada kelompok bahasa di Afrika, yaitu 1. Afro-Asiatica, Nilo-Saharan, Kongo-Saharan, dan Khoisan di Afrika Selatan. Dan budaya. Peninggalan budaya atau perkembangan budaya di benua Afrika ada ukiran kayu, kerajinan dari kulit, alat musik, dan seni patung. Selanjutnya kita bahas dinamika penduduk benua Amerika. Persebaran penduduk tidak merata. Negara di benua Amerika ada termasuk dalam jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Brazil. Pertumbuhan penduduk 0,9% per tahun. Komposisi penduduk berdasarkan usia, termasuk kelompok piramida penduduk usia produktif, artinya banyak usia muda atau usia produktif dengan kategori 15 sampai 65 tahun. HDI atau Human Development Index ada kategori sangat tinggi di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Kemudian ada kategori tinggi di Meksiko dan Brazil, dan kategori sedang di Paraguay dan Bolivia. Selanjutnya, persebaran ras atau suku bangsa di benua Amerika.
Suku asli benua Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Kemudian di benua Amerika umumnya banyak penduduk pendatang, yaitu dari ras Kaukasoid atau Eropoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Agama. Umumnya di Amerika Utara penduduknya yaitu beragama Islam, Yahudi, dan Kristen, itu Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian di Amerika Selatan atau Amerika Latin mayoritas Katolik Roma, Kristen, Hindu, dan Islam. Budaya. Ada perbedaan antara budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di Amerika Utara umumnya kebudayaannya berupa pakaian, makanan, olahraga, film, dan lagu. Sedangkan di Amerika Selatan kebudayaannya yaitu tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina, dan cumbia dari Kolombia. Demikianlah dinamika penduduk di benua Amerika dan benua Afrika. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua benua tersebut, yaitu benua Amerika dan benua Afrika, persebaran penduduknya tidak merata. Kemudian komposisi penduduknya yaitu komposisi usia produktif. Kemudian HDI-nya rata-rata tinggi. Kemudian terjadi persebaran agama, suku, bangsa, dan persebaran kebudayaan yang beragam. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.